Di video ini aku bakal bantu kamu merubah hidup kamu yang tadinya berantakan menjadi lebih baik. Aku yakin banget kalau kamu benar-benar lakuin apa yang akan aku sampaikan di video ini selama setidaknya 30 hari atau sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya. Yang penting kamu lakuin itu, aku yakin kamu pasti bakal lihat perubahan besar yang positif dalam hidup kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Zahra and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku semangat banget and full of energy karena apa yang akan aku sampaikan ini sangat-sangat powerful. Aku bakal bagiin tips yang aku sendiri udah gunain buat menghadapi hidup yang kadang terasa berat banget tuh ya, kayak berat banget gitu. Kayak bener-bener literally full. Kalian pernah gak sih ngerasa hidup kalian tuh kayak berat banget gitu? Sibuk kerjaan, sibuk kuliah, pokoknya banyak banget gitu deh yang diurus. Jadi ngebuat kalian tuh lupa sama diri sendiri gitu. Ya misalnya tadi sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk apa lagi? Sibuk belajar, atau bahkan sibuk scroll sosial media. Siapa yang kayak gitu? Langsung kayak gini. Aku enggak sih. Kamu. I'm just kidding. Ya jangan terlalu diambil hati ya guys ya. Kadang emang aku agak begini, jadi ya kita lanjut. Pas kalian scroll sosmed itu, jadi kayak scroll terus, kayak tanpa ada ujungnya. Terus abis itu kalian sibuk bandingin hidup kalian sama hidup yang kalian lihat di sosmed itu, yang video cuman berapa detik itu. Kayak, I don't understand why you doing that. Kenapa kamu bandingin hidup kamu ya sama hidup orang lain yang cuman kamu lihat seberapa detik gitu di situ? Kayak you don't even know who they are. Kamu bahkan nggak tahu siapa mereka gitu. Kayak just focus on your business. Kayak fokus aja sama diri kamu sendiri, fokus sama hidup kamu. Makanya nih hari ini ya, aku bakal kasih kamu 5 tips sederhana tapi powerful yang bisa bantu kamu lebih tenang, fokus, dan bahagia dengan kehidupan yang kamu inginkan. Yuk kita mulai aja. Segmen pertama. Kita semua tahu kalau gimana kita memulai hari itu bakal menentukan mood kita seharian. Jadi coba deh ya, mulai pagi kalian dengan sesuatu hal yang positif. Bangun subuh ya kan? Abis itu zikir, baca Al-Quran. Ambil setidaknya 5-10 menit buat hal-hal itu. Abis itu kamu, abis zikir, baca Al-Quran itu, kamu olahraga sedikit, olahraga ringan gitu. Ya, aku tahu banget guys. Aku paham, oke? Itu berat banget. Aku tahu itu berat banget. Tapi percaya deh, kalau kamu konsisten, pasti hasilnya bakal terasa banget. Jadi hati kamu tuh tenang banget gitu rasanya. Kalau misalnya nih ya, kamu susah bangun subuh, coba tuh niatin sebelum tidur ya. Misalnya bilang kayak gini sama Allah. Ya Allah, bangunkan aku saat sholat subuh. Atau gini, ya Allah, bangunkan aku saat waktu sholat tahajud, karena aku pengen banget sholat tahajud, gitu. Bangunkan aku di sepertiga malam ya Allah, gitu. Percaya deh, Allah bakal bantu kamu. Itu sweet banget gak sih guys? Kayak Allah langsung gitu, yang jadi reminder kita untuk kebaikan. Masya Allah. Ingat, waktu subuh itu penting. Waktu subuh itu penting.
Quran Surat Ar-Rod ayat 28 bilang, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kalau kamu mulai pagi kamu dengan mengingat Allah, dengan terhubung dengan Allah, hari kamu tuh pasti jadi makin damai, makin produktif. Aku mau kasih PR. Oke, sekarang anak-anak, sekarang ambil pulpen, ambil kertas, ambil buku. Kita bakal main catat-catatan, oke? Nih, untuk subuh selanjutnya atau misalnya nih di hari siang hari gitu kamu nonton, subuh besoknya atau ya terserah deh kapan aja. Tapi yaudah sekarang gitu. Sekarang juga gitu. Sekarang juga ya, ambil pensil kamu, ambil pena, ambil kertas, ambil buku, oke? Tulis di buku itu goals kamu atau dream life kamu, impian kamu, apapun itu. Ingat, nggak ada batasan dalam bermimpi. Kamu bisa tulis apapun yang kamu inginkan tercapai, oke? Kamu tulis seakan-akan itu, dream itu ya, goals itu udah tercapai. Kamu sudah hidup di kehidupan impian kamu. Kamu mau jadi kaya misalnya, kamu tulis. Tapi kamu rasain, kamu feelin banget seakan-akan kamu sudah hidup di kehidupan itu. Seakan-akan kamu udah achieve semua itu. Seakan-akan kamu udah dapat itu semua, oke? Aku mau kamu bayangkan itu. Kamu bayangkan, relax ya. Kamu bayangkan hal itu sudah terjadi, sudah tercapai. Jangan lupa di bagian itu, oke? Kasih note ya. Jangan lupa. Sentil, oke? Jangan lupa ya. Catat yang ini, kasih note, oke? Segmen kedua. Kalian pernah nggak sih kayak niatnya cuman mau buka Instagram sebentar, scroll sebentar, tapi tahu-taunya udah sampai 2 jam gitu. Abis itu apa? Abis scroll itu apa? Kamu nyesel. Jadi nggak produktif. Siapa yang salah? Instagram salah, oke, fine. Terus habis itu kamu mulai deh banding-bandingin hidup kamu sama hidup orang lain lagi. Padahal kamunya yang gak berhenti sosial media itu, di scroll terus kan. Yang gak berhenti itu. Coba mulai sekarang ya cinta. Mulai sekarang berhenti. Aku gak bilang berhenti sih. Mulai sekarang pelan-pelan kurangin ya. Kurangin scroll sosial media, oke? Kurangin scroll sosial media. Ingat, apa yang kamu lihat terus-menerus ya akan mempengaruhi kamu, akan mempengaruhi hidup kamu. Akan berdampak intinya sama hidup kamu. Coba deh, kamu lihat hidup kamu sekarang. Bukankah itu adalah refleksi dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu tonton? Kalau kamu sering dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih, puisi-puisi cinta yang galau-galau, ya, yang sedih, meneteskan air mata gitu, yang kayak galau, nangis di pojokan gitu, kayak sambil matiin lampunya gitu kan, habis itu setel lagu-lagu sedih gitu, merenung, meratapi nasib gitu. Misalnya ini aku dulu kayak, itu pas aku umur berapa ya? Ya, itu dulu banget. Itu tuh aku kayak patiin lampu gitu ya. Terus kayak setel lagu-lagu kayak galau gitu, lagu-lagu sedih gitu sambil kayak nangis. Gitu guys. Oh my goodness. I don't believe it. I mean like I don't believe it. It's me. Ya, itu aku beberapa tahun yang lalu. Itu nangis, sering banget galau karena putus cinta. Oh my goodness, what you doing Zahra gitu. Terus lagi misalnya kamu sering nonton tuh puisi-puisi galau ya tentang cinta.
atau lagi nonton drama yang penuh konflik tragis gitu. Gak heran sih guys, kalau hidup kamu jadi penuh drama, terus sedih, murung, ya, kusem, kayak gak ada motivasi gitu. Ya, tontonannya begitu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat ya begitu. Ya begitu juga hidup kamu. So, stop. Stop itu semua, stop. Udah berhenti, udah selesai ya. Selesai sama dengerin lagu-lagu galaunya. Mulai sekarang hapus playlist galau itu. Hapus, aku nggak mau tahu. Kamu harus hapus itu playlist galau ya. Yang galau, yang sedih-sedih ya. Kamu ganti dengan lagu-lagu yang membangkitkan semangat ya. Kamu ganti lagu-lagu itu menjadi lagu-lagu yang penuh semangat ya. Aku bisa nanti tunjukin playlist aku kalau kamu mau. Nanti aku kasih rekomendasinya ya kan. Misalnya lagu-lagu Inggris gitu yang aku suka banget, yang kayak membuat kita termotivasi gitu, termotivasi untuk kayak menjadi best version of ourselves gitu, kayak so much. Kamu tahu nggak sih, nggak melulu soal lagu galau, oke? Jadi stop, oke? Stop juga nonton atau lihat video konten galau, konten sedih ya, atau juga video konten bodoh yang nggak mengedukasi gitu. Misalnya kayak video-video singkat yang kayak sebenarnya tuh bodoh gitu. Kayak what the hell? What is that? Kamu tahu nggak sih, video-video kayak gitu cuman bikin kamu brain rot. Kamu tahu nggak sih brain rot itu apa? Sekarang kamu kan lagi megang ya, kamu punya akses internet kan? Cari, scroll itu. Apa itu brain rot? Apa itu, cari ya? Searching di web, apa itu brain rot? Oke? Kalau kamu nggak tahu brain rot, cari brain rot. Atau nanti aku buat video tentang brain rot. I don't know. We'll see. Nih ya guys, dengerin aku baik-baik. Listen to me carefully, oke? Apa yang kamu konsumsi, oke, akan membentuk realita kamu. Jadi, apa yang kamu konsumsi terus-menerus akan membentuk realitamu. So, siap-siap. Lihat lagi apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengerin, apapun itu yang ada di lingkungan kamu. Oke? Kamu harus lihat itu. Ya, kamu harus bercermin hidup kamu sama apa yang ada di sekitar kamu. So, apa keputusan kamu? Apa kiat-kiat kamu untuk berubah? Masih mau? Masih mau lanjut galau-galau? Dengerin lagu-lagu galau? Apa gunanya? Gak akan. Misalnya, oke, kamu putus cinta. Aku ngerti banget. Aku paham banget putus cinta itu kayak mana. Tapi, ya, kalau kamu putus cinta, terus kamu putar itu lagu-lagu galau, itu bakal ngebuat kamu semakin larut dalam kesedihan, guys. Itu gak akan menyelesaikan apapun. Itu masuk dari overthinking, ya. Kamu jadi overthinking lagi. Apa yang harus kamu lakukan, ya? Yang harus kamu lakukan adalah berdiri tegak ya, hapus air mata kamu, oke? Kamu nonton video in self improvement, oke? Kamu change your life, nih, get revenge. Kalau misalnya kamu habis putus cinta, kamu gak perlu kamu yang susah-susah payah buat apa ya, revenge. Kamu gak perlu mengeluarkan energi kamu untuk revenge. Just hidup di kehidupan yang kamu inginkan, yang kamu impikan ya. Biarin orang-orang tuh melihat saat kamu tuh udah sukses, better ya, better of good energy, good vibe gitu ya. Kayak, kamu paham kan maksud aku di sini, You are perfect. Kamu terlalu amazing untuk sedih ya. Kamu terlalu baik. Kamu terlalu so gorgeous, kamu terlalu cantik
kamu terlalu sempurna untuk menangis gitu ya, menangisi orang-orang yang gak baik buat kamu. Oke, just let it go, oke? Oke, just let it go, let it go. Misalnya kamu masih suka tuh scroll sosial media ya, kamu tuh nggak perlu berhenti total. Aku paham banget, aku paham itu nggak mudah sama sekali. Tapi coba gantiin pelan-pelan aja, kayak pelan-pelan gantiin apa yang kamu tonton itu sebelumnya yang negatif-negatif itu. Kamu gantikan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya belajar skill baru gitu, hobi baru, banyak banget kan hobi-hobi baru kan. Sebenarnya banyak banget, kamu tuh bisa mengeksplor diri kamu lebih banyak guys. Kamu itu luar biasa. Kita tuh manusia ya, diciptakan sebaik-baiknya, oke? Jadi nggak ada reason, nggak ada alasan untuk nggak explore diri kamu, oke? Misalnya kayak cobain olahraga atau duduk manis sambil baca atau sambil nonton video aku ini, sambil kamu nyemil, sambil kamu minum teh gitu kan, sambil santai duduk cantik manis ya kan, sambil nontonin aku gitu kan. Kayak hasilnya pikiran kamu jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kamu bakal jauh lebih ringan karena kamu olahraga, karena kamu punya hobi, punya skill baru gitu. Jadi terupdate gitu ya. Jadi lebih pinter. Dan kamu harus sadar bahwa hidup kamu nggak perlu selalu banding-bandingin sama hidup orang lain. Hidup orang lain yang cuman kamu lihat seberapa detik gitu di sosmed. Aku mau kamu cuman fokus sama hidup kamu. Gak ada yang lebih penting daripada hidup kamu. Ketiga, kadang kita tuh lupa kalau doa itu adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi apapun. Kalau lagi stres, lagi bingung, coba ambil waktu kamu untuk doa. Gak perlu yang panjang-panjang, tapi yang penting tuh tulus gitu. Misalnya doa kayak gini, ya Allah, bimbing aku untuk jadi lebih baik hari ini. Tenangkan hatiku dan jauhkan aku dari rasa iri dan dengki. Simple, tapi efeknya luar biasa. Dan buat kalian yang masih mikir kayak gini, apa Allah bakal dengerin doa aku ya? Karena aku kan banyak bikin dosa. Jawabannya adalah Allah itu selalu akan denger doa kamu. Apapun yang terjadi, sebanyak apapun dosamu, Allah itu masih berharap kamu kembali guys. Karena cinta yang paling nyata itu adalah cinta Allah. Aku terharu loh. Cinta yang paling nyata itu cinta Allah doang. Ya sih, aku sudah ngerasain sendiri itu guys. Agak emosional kok soal ini. Neise, tips keempat. Sering banget kita tuh kayak lupa untuk self-care kan. Kadang tuh kita lupa untuk kasih waktu buat diri kita sendiri. Padahal tuh tubuh kita tuh punya hak atas kita. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita untuk menjaga tubuh. Karena tubuh itu amanah. Self-care itu nggak harus mahal kok guys. Nggak perlu kamu operasi plastik, nggak perlu kamu suntik ini, suntik itu, nggak perlu. Itu malah jatuhnya nggak bersyukur gitu. Misalnya self-care yang kayak jalan-jalan, terus kamu masak makanan favorit, skincarean, atau tidur lebih awal, baik untuk kamu. Kalau misalnya kamu lagi capek, kuliah, kerja, atau sekolah, kasih waktu tubuhmu untuk istirahat ya. Jangan pelit sama diri sendiri guys, karena diri kita itu pantas banget untuk dicintai. Jangan sampai kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri ya. Apalagi sampai kamu mengabaikan diri kamu untuk sesuatu yang lain gitu. Cintai diri kamu sepenuh hati tanpa syarat, tanpa batas, dan ingat kalau kamu cukup dengan diri kamu sendiri, kamu nggak akan bergantung sama orang lain. Karena orang-orang akan pergi pada waktunya. So, di akhir bakal ada kamu dan dirimu sendiri. Oh iya guys, jauhi juga lingkungan toksik ya. Orang-orang jelek
Yang aku maksud kayak gini guys, orang-orang yang sifatnya jelek, orang-orang dengan aura negatif. Misalnya nih jelek yang kayak sifatnya jelek gitu, sifatnya jelek, suka ngeluh. Kalau dateng pas ada maunya doang. Intinya orang-orang yang ngerugiin kamu gitu. Karena mereka bakal ngebuat kamu stres, ngebuat kamu cepet tua karena marah-marah, karena dongkol gitu. Ya hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang harus dijauhin ya, hempaskan. Terus lagi temen-temen toksik yang sukanya ngajak kamu ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi ya kamu dipenuhi oleh hal-hal negatif juga karena lingkungan negatif itu. Terus lagi orang-orang yang gak pernah support mimpi kamu, mereka tuh bakal jadi alasan untuk kamu jadi negatif juga. Ih, ngeri kan guys? Pokoknya jangan ragu buat cut off orang-orang itu, orang-orang tanpa benefit itu, orang-orang toxic. Cut off semua orang-orang yang cuman ngerugiin kamu. Jangan ada lagi kata nggak enakan ya. Jangan. Kamu nggak perlu mikirin orang lain. Kamu nggak perlu mikirin perasaan orang lain. Oh, orang lain aja. Orang lain. Guys, emang dia mikirin perasaan kamu? Kan enggak. Saat dia nyakitin kamu misalnya, saat dia berbicara buruk ke kamu, ya, emang ada dia merasa bersalah? Enggak kan? Jadi kenapa kamu harus ngerasa nggak enakan untuk jauhi mereka? Ya, jauhi aja. Karena nggak ada benefitnya. Jadi egois untuk kebaikan diri kamu sendiri, itu nggak apa-apa banget guys. Coba lihat deh, lingkungan pertemanan kamu. Mereka itu mempengaruhi hidup kamu secara langsung atau nggak langsung. Kelima, hidup kamu bakal jauh lebih bermakna kalau kamu itu punya tujuan yang jelas. Tanya ke diri kamu sendiri, apa sih yang mau aku capai? Apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup? Apa tujuan hidupku? Kamu tanyain sama diri kamu sendiri, apa yang bikin aku tuh bangga sama diriku gitu. Tanyain sama dirimu juga. Setelah itu, nih, tadi, kamu ingat gak tadi poin aku? Aku suruh kamu catat tadi, goals tadi, yang di poin awal, ya. Itu relate juga ke situ. Goals kamu, semua goals kamu itu. Misalnya kamu pengen jadi model. Oke, kamu take action, oke? Kamu kunjungi agensi-agensi. Kamu mau jadi penyanyi, ya kamu pengen di dunia entertainment gitu. Ya udah, kamu daftar ke agensi. Terus itu kamu perbaiki diri kamu untuk pantas di posisi itu gitu. Ngerti nggak? Improve skill kamu, improve diri kamu. Kamu harus jadi lebih baik. Buatkan diri kamu hadiah berupa hidup lebih baik. Kamu harus tetap selalu bersyukur atas sekecil apapun progres yang sudah kamu jalani, progres yang sudah kamu capai. Kamu juga harus terus banyak sabar karena prosesnya itu pasti panjang dan butuh banyak kesabaran. Jangan lupa juga untuk bersedekah karena dengan itu pasti Allah bakal gantikan dengan rezeki yang lebih banyak, lebih lagi gitu. Yang datangnya itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya guys, semakin mudah kamu memberikan, bersedekah ya, maka Allah tuh makin seneng gitu untuk ngasih itu ke kamu. Misalnya kamu dapat rezeki, walaupun itu sedikit, kamu tersenyum, kamu bersyukur. Allah jadi bilang kayak gini, Masya Allah hambaku, kamu dengan rezeki yang dikit saja, kamu bersyukur, kamu tersenyum. Nih aku kasih lagi ke kamu, dikasih sama Allah lebih banyak. Itu Masya Allah banget kan? Itu pentingnya bersyukur dan tetap bahagia, tetap tersenyum, walaupun rezeki yang sedikit misalnya gitu. Tetap syukuri, tetap tersenyum. Percaya, berdoa, dan selalu usaha. Untuk tujuan hidup, itu tuh kayak kompas guys. Kalian tahu kompas kan? Penunjuk arah itu loh. Kalau kamu tahu arah, kamu itu nggak akan kebingungan. Jadi, cari tahu apa yang benar-benar penting bagi kamu. Bukan buat orang lain, kesampingkan dulu orang lain. Hidup kamu sendiri dulu, oke? Fokus sama hidup kamu. Kalau hidup kamu masih di sini, ya, improve dulu diri kamu. Kalau kamu sudah di sini, sudah sukses, baru kamu pikirkan orang lain untuk membuat orang-orang sekitar kamu bahagia, orang tua kamu, keluarga kamu, ya. Sekarang fokus dulu sama diri kamu. Hidup kamu adalah perjalananmu.
dan kamu harus jadi nahkodanya. Semua tips yang aku paparkan ini mungkin sederhana, tapi kalau kamu terapkan, aku yakin banget kalau hidupmu sedikit demi sedikit akan berubah. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jadi yuk mulai sayang sama diri sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu connect sama Allah. Yap! Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kamu, biar aku makin semangat lagi buat up video-video terbaru. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!